Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 203, masalah ini tidak akan diampuni begitu saja. Ya, itu Huang Xiaolong. Sela Guo Fei. Guo Si+Wen menoleh ke arah kepala pelayan Zhang Yue dengan ekspresi bingung. Nama Huang Xiaolong terdengar asing di telinganya. Zhang Yue melangkah maju sedikit, menjelaskan kepadanya, Huang Xiaolong adalah pemenang pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Patriark pergi untuk beberapa waktu, jadi kamu tidak punya kesan apa-apa tentangnya. Beberapa waktu lalu, Guo Si+Wen pergi keluar untuk mengurus beberapa urusan di cabang luar Million Treasure House dan baru saja kembali baru-baru ini. Karena sibuk dengan urusan keluarga setiap hari, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Namun, dengan identitasnya, dia tidak perlu mengikuti kejadian seperti pertempuran kota kekaisaran dengan saksama. Di matanya, pertempuran kota kekaisaran tidak lebih dari sekadar permainan untuk anak-anak. Peringkat pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Kerutan kecil muncul di dahi Guo Si+Wen, kudengar anak kecil keluarga Xie Putih, juga ikut serta tahun ini. Ya, benar. Dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Xie Putih dari keluarga Xie juga ikut ambil bagian. Zhang Yue menjawab dengan hormat. Namun, di babak terakhir, Xie Putih kalah dari Huang Xiaolong. Bakat Huang Xiaolong ini sungguh menakjubkan, dia memiliki jiwa bela diri kembar yang luar biasa. Apa? Semangat bela diri kembar yang luar biasa. Guo Si+Wen tercengang. Ya, dan kedua roh bela dirinya yang luar biasa adalah naga ilahi purba. Yang satu adalah naga hitam, dan yang lainnya adalah naga biru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Zhang Yue menambahkan. Naga biru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mata Guo Si+Wen menyipit tanpa alasan. Ayah, di jalan tadi Huang Xiaolong mempermalukan kita, hampir menghancurkan tenggorokan kita. Guo Zi dengan cepat menyela, kita tidak bisa membiarkan bajingan Huang Xiaolong itu pergi. Guo Si+Wen menatap mereka berdua. Tiba-tiba, dia menepukkan kedua telapak tangannya, mengeluarkan dua bola api yang berputar-putar ke dada mereka. Jejak tangan hitam pekat yang ditinggalkan Huang Xiaolong di tubuh mereka menghilang dengan cepat. Merasakan nyeri di dada mereka menghilang, Guo Zi dan Guo Fei sangat gembira. Di mana Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Guo Si+Wen bertanya pada Zhang Yu, pergi dan panggil mereka ke sini. Ya, Patriark. Zhang Yue menjawab dengan hormat. Mendengar ini, keraguan yang tidak enak terlihat di wajah Guo Zi saat dia berkata, Ayah, pelayan Chen Qingfeng dan Lu Yifan, tadi, mereka. Katakan saja. Kerutan di dahi Guo Si+Wen semakin dalam. Guo Zi hampir melompat keluar dari kulitnya, kami bertemu Huang Xiaolong di jalan, kemudian, kedua pengurus itu juga datang. Mereka masih di sana sekarang. Mereka masih di sana. Guo Si+Wen dan Zhang Yue bingung. Keduanya tidak dapat memahami makna di balik kata-kata itu. Menjadi pusat perhatian Guo Si+Wen dan Zhang Yue, Guo Fei tergagap menjelaskan, kedua pengurus, Chen Qingfeng dan Lu Yifan, terluka. Mereka masih terbaring di sana. Aku tidak yakin apakah mereka masih hidup. Apa? Guo Si+Wen dan Zhang Yue berseru kaget dengan mata terbelalak. Chen Qingfeng dan Lu Yifan terluka dan masih tergeletak di jalan, dan kedua bersaudara itu tidak yakin apakah mereka masih hidup atau mati. Guo Zi dan Guo Fei menundukkan kepala, terlalu takut menghadapi ekspresi Guo Si+Wen. Apakah ada pengawal di samping Huang Xiaolong? Guo Si+Wen bertanya dengan nada masam. Ya, salah satu pengawal Huang Xiaolong. Guo Zi bergegas menjawab, menggambarkan fitur wajah Zhao Su kepada ayahnya. Ketika Guo Zi selesai, Guo Si+Wen dan Zhang Yue saling bertukar pandang. Bagaimana pengawal Huang Xiaolong melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Guo Si+Wen mengajukan pertanyaan lain. Pengawal Huang Xiaolong melambaikan tangannya sekali dan sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit, menghantam Chen Qingfeng dan Lu Yifan. Kemudian, kedua pengurus itu langsung terkubur di tanah. Kata Guo Fei. Apa? Maksudmu pihak lain hanya menggunakan satu lambaian tangannya? Guo Si+Wen dan Zhang Yue terkejut sekali lagi. Benar, pengawal itu hanya menggunakan satu gerakan. Guo Fei menjawab dengan jujur. Suasana di aula besar itu tiba-tiba menjadi stagnan. Guo Si+Wen mondar-mandir, dan tak seorang pun berani bersuara. Setelah waktu yang terasa lama, Guo Zi berjalan mendekat dan bergumam hati-hati, Ayah, kita tidak bisa membiarkan masalah ini dimaafkan. Guo Si+Wen menatap kedua putranya, kata-katanya diucapkan perlahan melalui bibirnya, tentu saja kami tidak akan membiarkan masalah ini dimaafkan begitu saja. Dia, sebagai penerus keluarga Guo yang diakui, telah mempermalukan dan melukai kedua putranya di depan umum. Di mana wajah keluarga Guo jika dia membiarkan masalah ini begitu saja? Pada saat itu, Zhang Yue juga melangkah maju, Patriark,
jika pihak lain hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan dengan parah, maka kemungkinan besar dia adalah ahli puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir, seseorang yang sangat dekat untuk menembus alam Sein. Guo Si Plus Wen mencibir, memangnya kenapa kalau dia adalah ahli Xiantian tingkat akhir Orde ke-10? Cahaya kejam berkedip di matanya saat dia berkata, bahkan jika dia adalah ahli Xiantian tingkat akhir Orde ke-10, dia berani melukai anakku. Hanya ada satu akhir, kematian. Kematian. Aura yang kuat meledak dari tubuh Guo Si Plus Wen. Pada saat yang sama di Yao Manor. Ekspresi Yao Fei sangat muram saat dia mendengarkan laporan bawahannya. Siapa nama pria parubaya yang melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Beberapa saat kemudian, Yao Fei bertanya. Seorang pria parubaya berjubah nila maju ke depan, menurut penyelidikan bawahan ini, dia bernama Zhao Su. Pria yang menanggapi adalah tangan kiri dan kanan Yao Fei, namanya Xiao Teng. Zhao Su. Yao Fei mengulangi nama itu. Xiao Teng bergerak mendekat, lalu menambahkan, bangsawan muda, Zhao Su ini mungkin sudah sangat dekat untuk mencapai alam Sein. Sepertinya, kematian Jin Mu dan Zhang Fei ada hubungannya dengan orang Zhao Su ini. Yao Fei mencibir, puncak akhir Ordo ke-10 Xiantian. Tidak heran Huang Xiaolong begitu sombong. Bangsawan muda, berkenaan dengan Huang Xiaolong, haruskah kita? Xiao Teng ragu-ragu. Seorang ahli tingkat ke-10 Xiantian tingkat akhir. Keluarga Yao kita memiliki fondasi yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, apakah kita akan takut pada seorang pemula yang masih awam? Yao Fei mencibir, terlepas dari identitas apa yang dimiliki Huang Xiaolong, orang-orang yang telah menyinggung perasaanku akan menderita konsekuensi yang sama, yaitu mati dengan menyedihkan. Terus kirim orang untuk mengawasi pergerakan Huang Xiaolong. Ya, Tuan Muda. Jauh di dalam malam yang sunyi. Huang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya. Adegan Lilu dibawa pergi sekali lagi terputar dalam pikirannya. Ao Baiksue. Buku-buku jarinya memutih saat dia memikirkan kata-kata yang diucapkan Ao Baiksue. Hanya tersisa 7 tahun lagi sebelum pemilihan murid Dewa Templar berikutnya. Dan salah satu syarat untuk menjadi murid Dewa Templar adalah mencapai Ordo Xiantian ke-10. Ordo Xiantian ke-10. Betapapun hebatnya bakat Huang Xiaolong, dan secepat apapun kecepatan kultivasinya, tidak mungkin ia bisa maju ke Xiantian Ordo ke-10 dalam 7 tahun. Apakah tidak ada cara lain? Alis Huang Xiaolong saling bertautan. Yang berdaulat. Tiba-tiba, suara Zhao Su terdengar. Masuklah. Huang Xiaolong menenangkan dirinya dan menjawab. Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu dariku? Zhao Su bertanya setelah dia masuk. Zhao Su, apakah kau tahu metode apapun yang dapat membantuku menembus ke tahap ke-10 Xiantian dalam waktu 7 tahun? Huang Xiaolong bertanya langsung. Mendengar ini, Zhao Su menghela napas dalam-dalam. Dia dapat dengan mudah melihat maksud dari penguasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Su berkata, penguasa, tidak ada cara lain, kecuali. Kecuali apa? Huang Xiaolong berputar dan matanya berbinar. Kecuali jika penguasa dapat menghabiskan waktu berkultivasi di alam ilahi. Kata Zhao Su. Dunia ilahi. Huang Xiaolong terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Hanya Dewa Templar yang mengetahui terowongan ruang angkasa untuk memasuki dunia ilahi, dan menurut apa yang dijelaskan Zhao Su sebelumnya, diperlukan beberapa ahli Sein Ordo ke-10 puncak akhir yang bekerja sama dengan susunan kuno sebelum terowongan dapat dibuka. Lalu, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Su dan dia berkata, ada cara lain, mungkin bisa.